belum? Udahlah, yang penting tambah dekat sama Allah ya. Kita ini mau meneladani Nabi ya. Begini, ini masuk akal banget. Contoh ya, kalau punya cita-cita baik ibu atau suaminya atau anaknya pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Lionel Messi atau ke Chef Juna? Ya. Kenapa? Karena dia udah latihan yang pernah akan kita tempuh, dia juga telah menjuarai kejuaraan yang ingin kita menangkan, betul? Ya masuk akal. Makanya kadang pernah ada pertanyaan, ini juga kemarin ada tokoh di Indonesia, videonya viral, masuk TV dan juga banyak di medsos. Dia minta bujuk saya untuk sholat katanya. Ya. Dijawab oleh guru kita dan jawabannya bagus, Masya Allah. Tapi kadang kita lupa satu hal sederhana. Misalkan kita mati bakal, mulia pengen, sukses pengen, dunia akhirat bahkan. Nah, manusia yang udah lebih sukses dan lebih mulia dunia akhirat, beliau aja sholat. Terus kita nggak mau sholat kan aneh ya. Terus mau mulia dengan cara apa berarti? Betul? Udah, karena sederhana. Misalkan orang, saya pengen jadi kaya, berarti tinggal ikutin orang kaya. Dia kegiatannya kayak gimana, cara mengelola uangnya kayak gimana. Kalau misalkan kita tahu pengen jadi kaya, tapi yang si kayanya melakukan suatu kebiasaan, kitanya nggak mau ngikutin, terus tahu-tahu tidak jadi kaya-kaya juga, ya wajar itu udah jalannya nggak diikutin. Jelas-jelas kotaknya ke kanan, kita malah kiri, atas, bawah, ya. Maka ini juga sama. Terlalu aneh bagi umat muslim yang akunya beriman, yang mati bakal, ke surga pengen, mulia pengen, sukses pengen, tapi nggak mau mengikuti manusia yang paling mulia dan manusia yang paling sukses. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya. Sedangkan yuk kita renunginnya kayak gini ya. Jujur kalau kita bicaranya ilmu mah kita kalah sama Syekh Google ya. Tahu apa Google? Dia bahkan bisa berbagai macam bahasa. Kita masukinnya pakai bahasa Indonesia, dia keluarinnya bahasa Indonesia. Bahasa lain juga begitu. Tapi bedanya Google ya robot ya, tidak bisa memberikan hikmah dan bahkan tidak ada keberkahan. Beda dengan majelis ilmu kayak begini ya. Nah, berkah ini nanti adalah sesuatu yang paling dikejar oleh orang Islam ya, orang yang beriman. Jadi nanti kalau sudah bicaranya pakai sudut pandang iman, yang dikejar itu bukan nominal, bukan banyaknya, tapi berkahnya ya. Berkah inilah nanti yang jadi faktor perbeda. Contoh, yuk renungin, satu hari kita berapa jam? 24 jam. Satu harinya Nabi berapa jam? Sama, 24 jam ya. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, guru ngaji, pengusaha, anak kecil, orang dewasa, satu harinya 24 jam. Tapi kita lihat ada yang beda. Mungkin kita misalkan sekolah bareng, sama-sama duduk sebangku, tapi kok 40 tahun kemudian dia udah punya perusahaan, saya malah punya banyak utang. Pasti ada perbedaan. Padahal punten, bisa jadi capeknya sama-sama capek, kantornya sama, jam kerjanya sama, tapi dia malah melejit karirnya, dia malah tambah banyak manfaatnya, kita malah tidak jadi ada manfaatnya ya. Apa yang bikin jadi perbedaan? Nanti karir, berkahnya itu tadi ya. Makanya ini adalah sesuatu yang harus paling utamakan, paling kejar. Karena berkah ini nanti ngefeknya luar biasa. Kalau bicaranya harta yang berkah, kata orang sedikit tapi nggak habis-habis. Ya. Tapi kalau tidak ada berkah, kata orang banyak tapi kurang melulu. Betul? Lihat para maling di negeri ini ya. Dan jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja. Kemarin kajian di anak SMA, gurunya minta untuk bicara tentang dilarang pacaran. Saya tanyakan ke anak-anaknya,
Adik-adik punya pacar nggak? Enggak, kami cuma punyanya support system kok. Nah, support systemnya yang mana? Muncul lagi. Kegiatannya apa ya? Gandengan dan lain-lain. Maksiat tuh maksiat aja. Jangan diperhalus ya. Sama para maling di negeri ini ya. Pada banyak nggak duitnya? Pada pinter nggak? Pada tinggi nggak sekolahnya? Padahal kan kita berharap ya Bu ya, anak kita teh mudah-mudahan teh pinter ya, punya rezeki banyak dalam bentuk uang, punya jabatan, punya kekuasaan. Tapi mereka punya itu semua tapi malah itu bilang ya repot. Kalau maling bodoh, malingnya satu nangkep ayam, karena bodoh ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep. Bodoh. Kalau malingnya pinter kan repot. Yang maling satu, yang kelaparan jutaan rakyat, lah ini ngaco. Ya. Jadi nanti kita lihat ya, bagaimana cara Islam merubah dunia melalui nabinya. Ya. Dan nabi itu memulai dakwahnya dengan sengaja. Dulu ingat banget waktu pertama mulai ngaji Sirah Nabawiyah, nabi itu justru dengan sengaja diturunin oleh Allah itu di sana, di Jazirah Arab. Yang kita jangan bayangin Jazirah Arab sekarang dengan Jazirah Arab zaman dulu. Kita ketemu orang Arab sekarang pasti soleh iya mah, pasti Quran lancar, ngomongnya pakai tajwid ya, fasih. Orang zaman dulu mah oh enggak. Kita tahu perbudakan, wanita bisa diperjualbelikan, mohon maaf. Temannya sesama laki-laki ulang tahun bisa istrinya dikasih dijadiin kado. Dan punten, kalau ada yang protes misalkan ayat tentang kayak mohon maaf An-Nisa ayat ketiga tentang menikah lebih dari satu, justru ayat itu datang untuk membatasi. Karena dulu nikah tuh lebih dari 4 semuanya. Ya, akhirnya dibatasi, udah maksimal segitu. Ya. Terus bayi perempuan dikubur hidup-hidup, ya, sampai turun ayat bi ayyidan bi qutilat, surat At-Takwir surat 81 ayat 9. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya mengutip pendapat Ibnu Abbas, ini tuh anak kecil bertanya nanti di hadapan Allah, saya tuh dosa apa dibunuh? Kata Ibnu Abbas, karena di zaman itu orang Arab terdahulu tuh kalau istrinya ngelahirin disuruh depan rumah, karena di depan rumah sudah ada tanah yang udah digali. Kalau keluarnya jabang bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup, langsung nyemplung. Tempatnya sengaco itu. Kok kan masih ada Ka'bah, sekelilingnya minimal ada 360 patung berhala. Tersinggung dikit perang antar suku, bunuh-bunuhan. Tuh, tiba-tiba dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia. Seolah-olah harus berkata ke mereka, "Heh, semuanya, yang kalian sembah tuh salah semua. Tuhan tuh cuma satu, Allah. Atuh dimusuhin." Ya. Mulainya di tempat kayak gitu, dan jelas nggak ada medsos, nggak ada internet, nyari air aja susah, ya. Di tempat seperti itu, insya Allah, pakai apa untuk sampai akhirnya Islam jadi sebesar ini? Nah ini nanti kita baru bicara keberkahan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, wajar. Kalau saya gogorokan baru aneh. Ya. Apa ya? Tenang, singkal. Lanjut. Insyaallah. Ya. Ini bicara awalnya dulu ya. Tadi awalnya seperti itu. Dan pertama kali yang nyampein yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya yang seumuran cuma 2 tahun lebih muda, sama anak kecil 2 orang. Ya. Pertama nyampein. Lewat 23 tahun masa kenabian selesai, kita lihat satu Jazirah Arab itu udah Islam semua. Kalau saya bilang Jazirah Arab bukan Mekah Madinah aja Bu ya, tapi sekarang jadi 7 negara. Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, 7 ya. Dan menghasilkan, karena dulu nggak ada sensus penduduk jadi sulit, nggak ada yang pasti, tapi kalau kita garis tengahkan menghasilkan sekitar 120 ribuan sahabat. 120 ribu sahabat ya. Standar sahabat itu 3 kalau dalam kaidah ilmu syar'i. Sejaman sama Nabi, pernah ketemu langsung sama Nabi meskipun sekali seumur hidup. Sama yang ketiga,
beriman kepada Nabi sampai wafatnya, ya. Jadi kalau ada yang pernah ketemu beriman tapi nggak sejaman, contoh Uwais Al-Qarni, mohon maaf, sejaman tapi nggak pernah ketemu tapi beriman, Uwais Al-Qarni bukan sahabat. Sejaman ketemu tapi nggak beriman, Abu Jahal misal, bukan sahabat. Ya, jadi 120.000. Yang Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah bahkan berani sesumbar 120.000 ini 2.000 diantaranya adalah orang-orang yang punya kemampuan kepemimpinan tingkat dunia. Beliau bilang satu dari sahabat Nabi itu masih ada di zaman sekarang, dunia nyaman. Sampai berani sesumbar kayak gitu, ya. Karena mereka bukan jenis orang yang masuk ke negeri baru bisa terpengaruh, tapi satu orang bisa mempengaruhi negeri baru. Dan 120.000 itu dulunya macam-macam, Bu. Ada yang raja perampok, Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang mabuknya sehari 5 kali, diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dulu sebelum masuk Islam sering minum minuman keras, ya. Orang-orang yang dulunya jauh, ya, jauh dari kebaikan, tapi masya Allah setelah masuk Islam jadi orang-orang yang mulia luar biasa. Nah, pakai apa tuh ngajarinnya? Nah, kita kalau mau jujur ngedidik anak satu aja 23 tahun, yakin bakal jadi soleh? Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam. Tapi gimana ceritanya dalam waktu 23 tahun ngasilin segitu banyak? Pakai apa ngajarinnya? Satu harinya sama 24 jam. Beliau juga perlu tidur. Beliau juga seorang suami, seorang ayah, pengusaha iya, imam iya. Coba, tapi cukup buat semua-muanya dalam 24 jam. Apa yang ngebedain? Berkah itu tadi. Ya, berkah. Bahkan pernah nanya kayak gini, kita misalnya mikir ya. Saya pernah nanya soalnya ke guru saya. Cara mengetahui hidup kita teh udah bener tuh gimana sih? Hidup kita tuh udah diridhoin Allah atau belum? Itu taunya dari mana sih? Hidup kita tuh udah sesuai dengan yang Allah pengen atau belum? Itu taunya dari mana? Ya. Guru kami jawab, lihat hidupnya berkah atau enggak. Saya bingung waktu itu. Ustaz Afwan, arti berkahnya mah tahu, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi contohnya gimana Ustaz hidup yang berkah itu? Beliau bilang kayak gini, lihat aja waktunya dalam sehari cukup nggak untuk semuanya. Maksudnya, sok lihat contoh. Pernah nggak ngelihat orang nyari duit dari gelap sampai gelap? Sebelum subuh berangkat, setelah isya nggak pulang-pulang, kaya enggak, banyak utang iya. Ada yang kayak gitu? Nggak ada waktu buat orang tua, nggak ada waktu buat istri, buat anak, buat ngaji, lebih nggak ada lagi, ya. Itu luar biasa itu nyari itu, ya. Seolah-olah kaya itu berdasarkan ikhtiarnya. Iya, kita disuruh ikhtiar betul, tapi rezeki udah ada yang bagiin. Ikhtiar wajib, bener. Karena kadang ada yang menganggap jadi kalau udah ngaji teh, tinggal pasrah nanti duit dapat. Itu juga salah. Ikhtiar tetap harus, ya. Tapi kadang kalau sampai ngorbanin waktu untuk tadi, kebaikan-kebaikan yang lainnya nggak worth it, nggak layak. Sedangkan saya bandingkan dengan hidupnya beliau, ya, punten, lihat, bangun jelas nggak telat, sebelum subuh bahkan. Jadi dia mengawali harinya tuh dengan sholat tahajud dulu, sholat malam. Biasanya 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, witirnya 3, dan dibagi jadi masna, 2-2 ya. Jadi 4 kali itu, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus yang witirnya 3. Kadang tidur lagi, kadang udah sekalian sampai waktunya subuh berangkat ke masjid. Jadi sudah dapat tepat waktu berjamaah di masjid, dan beliau lebih sering jadi imam. Pulang, qadarullah kami kuliah bareng dengan beliau, dengan guru yang saya tanya ini, jurusan hadis. Jadi tiap subuh ngaji bareng, ya. Dan pasti udah di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Beliau yang selalu diupayakan, jangan sampai mata ini lebih dahulu melihat cahaya matahari sebelum melihat Al-Quran. Harus lebih dulu melihat Al-Quran. Jangan sampai ada hari di mana mata kita lebih dulu melihat cahaya matahari daripada Al-Quran, ya. Dan standarnya diupayakan 1 juz
Satu juz ya 20 halaman ya. Tapi kalau bacaannya udah lancar, cukup 40 menit cukup, nggak ngebut itu deh. Standar aja, lancar. Apalagi kalau hafal. Imam Syafi'i karena beliau hafal ya, beliau itu standarnya baca satu juz tuh 20 menit karena hafal. Ya kayak kita baca kulhu lah, cepet banget kan. Kalau ada kan. Saking hafalnya ya, surat andalan. Ya. Maka ini pada ketawa menjiwai ya. Insyaallah. Bagus, itu keren itu suratnya. Faedahnya banyak. Cuman ya kasihan atau surat yang lain ya, baca juga ya. Insyaallah. Udah gitu baru berangkat kerja, masih harus kerja. Beliau seorang guru, ngajar jam 7 pagi berangkat. Tapi lihat bedanya jam 7 pagi beliau dengan jam 7 pagi orang kebanyakan. Jam 7-nya pagi beliau itu keluar rumah mencari nafkah dalam keadaan udah tahajud, udah sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, udah menuntut ilmu, udah baca Al-Quran 1 juz. Jam 7 pagi keluar dalam keadaan seperti ini. Di saat orang di luar sana bangun keluar rumah sama jam 7 pagi, tapi bangunnya 7 kurang 15. Itu kayak nggak sempat sikat gigi, bojigong ya. Udah keluar. Itu beda. Hari yang udah bekalnya pagi-pagi udah kayak gitu, demi Allah beda. Beliau guru, namanya guru, secapek-capeknya sesore-sorenya ngajar nggak mungkin sampai malam, betul? Ya sekolah sesore-sorenya sampai asar. Kadang cuma nyampe zuhur. Dan pasti ada jam istirahatnya. Dan beliau jam istirahatnya punten. Beliau pasti sempetin untuk sholat duha. Kebiasaan beliau kalau duhanya, kalau tahajudnya udah 11 rakaat, maka duhanya 8 rakaat. Kalau malamnya nggak tahajud atau tahajud tapi nggak nyampe 11, maka duhanya beliau 12 rakaat. Ini contoh Nabi soalnya. Ya, Nabi juga begitu. Ada riwayat yang menyebutkan standar Nabi segitu. Ya. Dan memang standar seorang mukmin itu sehari 40 rakaat. Berapa? Yuk hitung ya. Yang wajib 17. Kalau ditambah tahajud 11 berarti udah 28. 28 ditambah rawatib. Ambil aja rawatibnya yang 10. Qobliyah subuh, qobliyah dan badiah zuhur dua-dua, terus badiah maghrib, badiah isya, udah 10 cukup. Kalau mau ditambah qobla dan badiah zuhur yang 4 juga ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa diharamkan api neraka baginya. Banyak keutamaannya, ya. Atau qobliyah asarnya juga bisa 4 kalau mau, tapi jadi tambah banyak silakan sebanyak-banyaknya. Tapi standarnya 10 itu dulu. Berarti 28 tambah 10 38, tambah tahajud, tambah duha 2 udah cukup tuh 40. Standar mukmin dalam sehari, ya. Dalam catatan sedang tidak safar ya. Kadang-kadang kalau safar boleh dijamak, ya. Terus beres ngajar pulang jam 12. Kalau tidak ada kajian, ada waktu untuk menjemput anaknya. Di saat kadang ada orang tua yang ketemu anak tuh udah malam, anak udah tidur, ya. Ini ada waktu jemput anaknya sekolah. Beres, nyampe rumah sore, bisa nemenin istrinya, atau kadang mampir ke rumah orang tuanya birrul walidain. Habis maghrib, dia suka ada kajian lagi, sampai pada isya, beres, selesai, pulang, berlalu lagi seperti itu. Jam 9, jam 10 tidur, jam 3 udah bangun lagi. Dalam sehari, cukup buat semuanya. Utang, jelas gak punya, bahkan bisa ngutangin orang. Walaupun, tapi kan kok yang didapat nggak mungkin dong miliaran. Oh iya, tapi kita tahu ya, bagi orang yang sudah seperti beliau bisa tahajud 2 rakaat lebih mahal daripada punya uang miliaran. Kita kalau nanya nurani nih ya, tiba-tiba ada suara dari langit, Allah bertanya, pilih, mau bisa tahajud nanti malam 2 rakaat atau pilih saya kasih 50 miliar, pilih mana? Hah? Masya Allah. Jawaban bervariatif. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Masya Allah. Ya. Udah kayak gitu. Cukup dalam sehari. Cukup dalam sehari. Iya betul nggak dapat miliaran. Tapi yuk. Kalau memang kadang kita suka salah ukur. Ada yang bilang kayak gini. Kok semenjak saya Islam kok doa saya jarang dikabul ya? Sebelum masuk Islam doa saya sering dikabul, uang saya banyak.
Atau karena dia mualaf jadi nanyanya gitu. Tapi juga ada suka yang nanya, setelah saya hijrah kok doa saya jarang dikabul, uang saya makin sedikit. Ya. Kenapa? Kenapa makin takwa malah makin kehilangan? Maka saya bilang salah ngukurnya. Bapak pengen ngukur suhu air di botol, tapi pakai penggaris, nyambung nggak? Enggak. Ngukur suhu pakai apa? Termometer. Tapi dia ngukurnya pakai penggaris, nggak nyambung kan? Penggaris mah buat ngukur berapa senti. Sama kayak kita pengen ngukur kenapa standar ibadah kita yang udah dilakuin segini tambah banyak, tapi kok nggak dapat dalam bentuk duit, nggak nyambung. Kalau bicaranya seperti itu, maka seharusnya manusia yang paling kaya, tajir, melintir, ya Nabi atau yang ibadahnya paling luar biasa. Tapi beliau wafat nggak ninggalin harta. Yang ninggalin harta banyak, ya Korun, ya Firaun, hina. Terbukti nggak ada orang tua ngasih nama anaknya Firaun, betul? Anaknya lucu banget, siapa namanya Bu? Firaun. Nggak ada kan? Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Terus kita ngukur-ngukur, meskipun boleh ya, boleh duha minta toko kita rame, boleh duha minta dagangan kita laris, boleh ya. Tapi punten, ibarat kita lagi ngejar receh daripada door prize yang utama. Terusin tapi nggak apa-apa. Allah kok yang nyuruh kita minta, ud'uni wastajib lakum, minta padaku aku kabulkan. Surat 40 Ghafir ayat 60. Tapi terusin sampai kita punya hati yang ngerasa ternyata aku bisa duha, ini lebih mahal daripada sekedar toko saya rame. Ya. Duit mah gitu-gitu aja Bu, asli. Sehingga ibarat gini, balasan dunia iya betul ada. Tapi yuk kita lihat di luar ada yang lagi maksiatnya, ada yang nggak sholatnya, ada yang bahkan tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan, ada nggak? Tapi tetap dapat rezeki nggak? Dari siapa rezekinya? Ya, tuh lihat bahwa kalau urusannya rezeki dalam bentuk dunia, itu maka yang nggak sholat sekalian juga tetap dibagi sama Allah. Terus kita ngukur dengan sesuatu yang itu dibagikan ke semuanya, salah ngukur, ya, salah ngukur. Sedangkan balasan yang disediakan untuk orang beriman nanti jauh lebih nikmat, tepatnya memang di alam setelah kematian. Orang nyebutnya surga dan lain-lain. Kok surga seperti apa? Silakan bayangkan senikmat apa surga menurut akal ibu-ibu semuanya. Demi Allah, yang kita pikirin itu bukan surga, karena surga pasti lebih nikmat daripada yang kita pikir. Ya, karena nggak bisa diukur pakai akal. Kalau masih bisa kepikir, mungkin gini kali ya, pasti bukan surga, karena pasti lebih nikmat. Ya, nggak bisa diukur. Ya. Terus kita udah sholat puasa sedekah iya, tapi yang diminta mana kok dagangan saya nggak tambah rame ya Allah. Ini sama aja kayak orang ikut lomba, hadiahnya dua pilihannya, satu pensil patah, satu villa mewah. Udah juara, udah ngelakuin, tapi dia minta hadiah, mana pensil patah saya? Ih, kamu tuh mau dapat villa atau enggak? Nggak mau, maunya pensil patah. Ngaco nggak Bu? Lebih pilih pensil patah daripada villa mewah. Padahal yang Allah janjikan daripada sekadar dunia nanti nikmat di alam surga tersebut. Ya. Tapi kalau kita masuk, mana kok dagangan saya nggak ramai, mana kok dia tidak jadi jodoh saya dan lain-lain yang judulnya masih dunia. Bukan itu balasannya. Sedangkan Nabi banyak mengingatkannya. Contoh, jalan-jalan dengan para sahabat menemukan bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, dagingan Bu, cacat pula, dan udah jadi bangke. Diangkat sama Nabi. Siapa yang mau ini? Kata para sahabat itu hidup juga kami nggak mau wahai Rasul. Apa kata beliau? Ketahuilah di sisi Tuhanmu dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada ini. Ya. Terus kita ngejar-ngejar itu, padahal ada janji dan balasan yang lebih indah. Atau di riwayat yang lain,
Kalau bagi Allah dunia dan seisinya setara dengan sebelah sayap nyamuk, ya, maka kalau setara aja, Allah tidak akan sudi memberi minum segelas air pun kepada seorang kafir. Maksudnya apa kok, Bunten? Saking dunia ini nggak ada harta, nggak ada harganya bagi Allah. Saking nggak ada harganya, makanya mau yang maksiat sekalipun, mau yang bikin dosa sekalipun, tuh makan, silakan, mangga tuh dunia. Saking nggak ada hartanya, makanya dibagi-bagi. Kayak contoh ya, ibu nyapu nih di rumah, kekumpulkan debunya, dibuang ke depan rumah. Begitu dibuang, ada tetangga lewat, Bu, boleh saya minta debu sampahnya? Kasih jangan? Enggak, udah kita nggak butuh, nggak ada artinya bagi kita. Dunia tuh bagi Allah tuh kayak gitu tuh. Saking nggak ada hartanya, makan, maksiat nih, makan aja nih, silakan. Harta, mau harta, nih sok makan. Ya. Terus kita ibadah ngukur-ngukurnya pakai kayak gitu. Ya Allah, saya pengen dunia saya bagus, saya pengen naik jabatan, saya pengen kaya, saya pengen dia jadi jodohku. Ya. Ada yang lebih baik. Jangan salah ngukur. Ya. Jangan salah ngukur. Yang akan didapat bagi orang beriman itu jauh lebih indah. Ya. Sampai ada riwayat-riwayat orang yang mati syahid itu, ketika dia mengetahui surganya senikmat apa, dia akan berharap bisa hidup lagi, lalu pengen mati lagi. Saking taunya, kalau dia udah tahu bagaimana ganjaran yang akan dia terima dari syahidnya. Di kitab Riyadhus Shalihin contoh, ada bab tentang menceritakan tentang lapar. Ya. Ada orang lagi sholat lapar, saking kelaparannya pingsan, saking kelaparan. Nabi komen, apa kata beliau? Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau orang yang pingsan itu tahu surga senikmat apa yang menantinya karena dia menahan lapar tersebut, niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Dunia mah gitu-gitu aja, asli. Ya. Terus kita jadiin tujuan utama, nggak layak. Ya. Enggak layak. Karena punten ya, ini mah obrolan kami ini waktu sama-sama masih di Thailand, diuji dengan harta walaupun jelas-jelas haram. Tapi kita suka ngobrol. Kalau ada orang pengen jadi kaya sampai ngehalalin segala cara, ya, alasannya cuma satu. Apa alasannya? Belum pernah kaya. Penasaran doang. Makanya sampai ada istilah OKB, tahu? Apa? Orang kaya belum on. Nah, dia masih kaku aja, biasa kan pakai sepatu baru juga kaku, ya nggak? Dia orang kok, tapi kan punya uang bisa beli makanan banyak, yang lain sebungkus, kita 1000 bungkus. Bagi yang udah kaya asli, tahu emang perut saya muat. Tapi kan bisa dibesokin, emang besok masih enak, belum basi. Tapi kan bisa diangetin, nggak akan lebih enak daripada beli baru. Terus gimana udah kepala beli banyak? Coba kita bagiin, ngelihat senyum orang-orang yang bersyukur dengan dapat sebungkus nasi tersebut. Beda, lebih membahagiakan. Jadi sadar, lagian punten ya, tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin daging wagyu import seporsi ya ngan sakia 1,5 juta. Bedanya di mana? Bedanya cuma 5 cm di sini. Ya, kalau dia cadel berarti 3 cm. Lebih pendek kan kalau cadel ya. Begitu udah ketelan, masuk lewat tenggorokan nyampe perut, emang kenyang makan tempe, emang kenyang makan daging beda. Sama, bega-bega juga. Apa yang lebih sama? Sama-sama bau keluarnya. Iya beda rasa tapi cuma 3 cm kan di mulut doang. Begitu udah nyampe tenggorokan, asin ya. Enggak, tetap aja. Ya. Dan yang sama keluarnya sama-sama bau. Enggak ada, ini kenapa makanan mahal begini kok? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, asli lah. Tadi ini pabrik sepatu ya. Pas tawarin sepatu, sama aja. Sepatu 50.000 pas sepatu 50 juta, anggar we bau cokol. Diinjek-injek juga.
Maaf ya, saya di Bogor Sundanya agak aneh ya. Dan kalau saya pakai Mandarin ibu tambah pusing. Sama aja. Iya kan? Penasaran doang. Sampai orang bilang ya, kebutuhan manusia katanya ada 3. Sandang, pangan, papan, atau primer, sekunder, tersier. Yang ngerasa nggak ada satu kebutuhan lagi yang keempat? Apa tahu nggak? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Masa sih kok? Apa bentuknya, contohnya? Kaki kita ada berapa? Berarti butuh alas kaki berapa? Kenapa ada yang 50 pasang punyanya? Ntar ada yang komplain, emang nggak boleh? Belinya halal, nggak nyuri, nggak ngutang, emang nggak boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Nggak boleh beli. Tapi kalau belinya untuk diakuin orang lain, nanti capek sendiri. Calon mertuamu tuh di masjid apa langsung dandan ya, pakai sepatu yang terbaru. Ini sepatu baru kok sempit ya. Oh saking barunya plastik yang mengganjel di dalam belum dikeluarin. Ya. Tapi asli sebagus-bagusnya sepatu nggak akan dipakai nginjek karpet itu, pasti parkir di depan. Dan dijamin sholatnya lebih susah khusyuk daripada yang pakai sendal butut. Iya enggak? Enggak. Keutamaan saf terdepan, safnya para malaikat, silakan masih kosong. Enggak, dekat pintu aja. Ayo kan. Sol, pulang hujan, sepatu putih, becek ya, tetap dipakai kotor-kotoran apa diteng-teng bu? Canggih manusia ya. Sepatu yang fungsinya mencegah dari kacuga, lebih kene kacuga daripada sepatunya kotor. Makanya kadang hujan itu adalah fasilitas dari Allah bagi kita untuk mengetahui bagaimana kualitas tas para ibu-ibu. Kalau ternyata hujan, tasnya dipakai nutupin kepala berarti jangan bilang murah lah, ekonomis gitu ya. Kan beda relatif gitu. Ya, ekonomis. Kalau mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin bukan tasnya mahal, cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Insya Allah. Ya, begitulah ya. Nih, jam tangan apa fungsinya? Lihat waktu, berarti jam tangan yang kayak di pasar baru tuh di etalase 35 ribuan bisa buat ngeliat waktu doangan mah ya, bisa meskipun gambar Dora ya. Tapi tahu nggak di Jakarta ada jam tangan 5 miliar, ada yang beli lagi. Kalau mobil saya masih paham gitu ya, karena biasanya mobil mahal memang larinya lebih cepat daripada yang murah. Coba jam tangan, memang jam tangan mahal muternya lebih kencang daripada yang murah. Jam tangan bapak 5 miliar apa kelebihannya Pak? Ini sejamnya setara 5 menit kok. Terus berarti ya. Dipakai kene ya. Kan kalau jamnya mahal tuh ibu suka berat, jadi kudu ditandian di meja. Asli murah 88.000 ya di Shopee. Hah? Bener 88.000 ya. Endorse. Yang penting fungsi. Enggak, karena ada satu manusia yang diujinya memang paling nyakitin, yaitu ada orang yang diuji kayak kurang pantas gitu pakai barang mahal bu ya. Ada kan? Dia udah beli asli bu, tapi orang tetap kira itu KW. Ada kan? Kayak gitu. Ah itu sakit hati ya. Temen ada yang kayak gitu, dia beli jam tangan beneran mahal dan dengan nominal yang tidak wajar untuk mencegah ucapan netizen yang menghina. Itu struk bon pembelian jam tangannya di kantongan lu kemana-mana. Tapi angger we netizen mah ya. Bonnya siapa kamu bawa-bawa? Gimana lah, sulit bagi kita membahagiakan miliaran manusia udah. Ya, jadi apa adanya aja. Allah takdirkan ada garisnya dari dapat rezeki ada sila. Gitu aja. Dunia mah gitu-gitu aja standar. Ya.
Kok uang banyak kan bisa beli villa, yang lain rumahnya sempit, segede-gedenya bangunan, tidur mah tetap di atas kasur 1x2, betul? Segede-gedenya kasur 2x2, nggak mungkin kita ngegelinding guling-guling ke setiap bagian rumahnya. Bagian sok jujur ya, yang beli villa itu sebetulnya yang paling nikmatin villanya siapa sih? Si Mamang dan si Bibi berenang, menggaul, ya Masya Allah segar. Masya Allah, lari-larian di taman. Bibi, Mama, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Enak kan? Tiap bulan digaji, ya, dan tidak mikirin hisab, luar biasa. Coba bandingin sama yang punya, ya. Ya dari sini aja kita udah tahu ternyata kunci bahagia tuh satu, jaga villa. Habis ini pada Palembang semua nanti ya. Coba bandingin yang punya, belum tentu datang tiap tahun. Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya. Terus maintenance kolam renang, gaji karyawan, ngisi token listrik. Ini kan masa punya villa ngisi token 20 ribuan dilepehin sama dia juga. Belum hisapnya. Gitu-gitu aja. Bukan berarti nggak boleh punya ya. Silakan sekaya-kayanya. Nabi juga nyuruh kita kaya kok. Ya. Di saat-saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu akan wafat kan berkata, boleh nggak aku sedekahkan hartaku 2/3-nya untukmu wahai Rasul? Jangan terlalu banyak. Setengahnya wahai Rasul? Jangan, kau masih punya ahli waris. Ya. Akhirnya 1/3-nya Nabi terima. Baik, 1/3 cukup. Itu pun sebetulnya udah amat sangat banyak. Ya, karena dia masih punya ahli waris. Dan memang lebih baik bagi dirimu, kata beliau, lebih baik bagi dirimu untuk wafat meninggalkan harta daripada tidak meninggalkan harta. Agar, ingat, bukan supaya jangan miskin, bukan. Agar supaya anak cucumu tidak bergantung kepada manusia. Kadang kan punten ya, dengan kefakiran akhirnya jadi minta ke orang, ya. Dan kadang kitanya intinya juga tuh yang harus diperbaiki, ya. Karena kita bicara tauhid, bicara akidah itu tidak cukup oh Tuhan teh satu, Allah doang, enggak. Yang sederhana-sederhana dulu deh. Termasuk meyakini kan rezeki dari Allah, tidak akan mati kita tanpa seizin Allah, nggak akan ada yang bisa zolimin kita tanpa seizin Allah. Benar-benar kudu diyakini, ya. Sehingga kalau ada kejadian-kejadian kayak misalkan, ih jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang moto dia bakal mati asli. Ya. Nggak ada itu ya. Yang diem di rumah nggak tahu apa-apa juga bakal mati. Ya. Keluar rumah kejatuhan cicak, aku sial. Enggak. Kejatuhan cicak 4 RW nggak akan tenggelam, nggak akan sial. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat, sial. Ya. Tapi kejatuhan cicak aku beneran sial kok, jatuh dari motor. Cuma 2 pilihannya kepahitan. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Bisa jadi gara-gara itu tambah dekat ke surga. Nggak rugi. Ya. Kalau lewat tempat sepi, nggak usah bilang, punten mbah, saya gagal. Nggak, beneran jangan. Seolah meyakini ada selain Allah yang bisa mencelakai kita tanpa seizin Allah. Enggak. Kumpul satu planet bumi, seluruh jinnya kumpul di situ, bersepakat ingin mencelakai kita, Allah nggak kasih izin, demi Allah sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Nah, nggak akan terjadi apa-apa. Apalagi, oh di Jawa Timur ada anak kecil megang batu kesambar geledek. Batunya katanya bisa nyembuhin orang. Orang datang bawa air digayung, dicelupin, diminum airnya. Batu ponari namanya, tahu nggak? Tahu? Kalau udah dicelupin namanya jadi ponari sweat. Hah? Oh udah ganti? Ya maaf ya. Luar biasa. Sampai bangun perusahaan loh dia. Enggak, sembuh mah dari Allah. So, ibu sakit kepala, nyari Allah, nyari paramek yuk. Paramek kan. Padahal punten ditelan 1 kardus juga bu, nggak akan sembuh. Kata Allah nggak sembuh, betul? Tapi begitu sembuh siapa yang dipuji? Ini obat emang dahsyat, asli. Allah beneran jangan. Kisah Siana apa itu bu?
Yana Raikkonen. Apa? Ini mah ngambil hikmah aja ya, ngambil hikmah ya, ngambil hikmah. Al-Kisah diriwayatkan. Oke, istilah. Jadi ceritanya, ini mah yang saya tahu nih singkat cerita. Jadi ada dia teh pergi ke Cadas Pangeran gitu ya, sambil WA-an sama istrinya. Ih, mati lagi, punten sekedap. Ya, udah gitu WA-nya teh ada voice note, suara yang singkat cerita teh. Ke istrinya bilang, kayaknya aku lagi diikutin orang. Kalau aku nggak balas lagi mungkin terjadi sesuatu ya sama aku. Tahu-tahu centang satu, Bu, nggak bisa dicari. Ya, disamperin ke Cadas Pangeran. Ada motornya, Bu. Orangnya nggak ada. Kemana ini suami saya? Langsung, Bu, ya tahu. Dukun banyak yang so tahu. So datang ke sana, kesurupan, ya anti Raikkonen ya. Si eta teh keur diculik ke. Entah giliran orang yang lain bilangnya beda, ya. Apalagi apa biawak parpol mungkin ya, apa aja lah ya, macem-macem. Udah pada so tahu, singkat cerita beberapa hari kemudian si Mangyana teh bijil di Cirebon ya. Udah gitu teh ditanya kan sama polisi lagi, ditanya, kamu benar diculik ke Raikkonen? Raikkonen naon Bapak? Saya teh punya banyak utang, kabur, bekal habis, kesini mau punten, pengen izin, minta diongkosin pulang bisa enggak? Dukun se-Jawa Barat di prank ya tahu. Tapi atulah, udah jangan percaya yang gitu-gitu teh kan. Udah penting soalnya Bu akidah teh ya. Punten ya, setan kan nggak suka kita ibadah, kita ngaji. Dan setan juga mikir gimana caranya biar supaya pahala kita tuh gugur. Apakah beres ngaji kayak gini kita diajakin ngerampok bank rame-rame? Susah bagi setan juga. Gimana cara paling mudahnya? Diganggu ketauhidannya, akidahnya. Karena setan ngerti, mangga kamu sholat, kamu zakat, kamu puasa, kamu haji, tapi punten giliran tokonya sepi, datang ke mbah dukun. Asli rusak akidahnya, bahaya, beneran. Jangan sampai, ya. Karena ya itu fondasi paling pentingnya itu akidahnya itu tadi. Kalau akidahnya udah bermasalah, naudzubillah. Ya, maka mesti dari akidahnya dulu. Sehingga kita mesti menggawangi kenapa orang-orang soleh terdahulu, para nabi dan yang selain lainnya. Kami pernah nanya, kenapa di zaman beliau tuh banyak sekali mukjizat? Karena memang keyakinannya beda dengan kita. Kita punten ya kayak tadi aja ya, sakit bergantungnya ke obat ya. Jumatan lah 1 jam, mendingan dipakai narik. Padahal pernah ditanya ke yang narik angkot, 1 jam teh ninggalin sholat Jumatnya dapat duit berapa triliun Pak? Enggak, palingnya 100.000. Demi 100.000 ninggalin Jumatan. Karena kalau enggak, karena di zaman itu tuh benar-benar yakin ke Allah itu benar-benar ya. Meskipun bagi mereka juga nggak masuk akal. Contoh, ketika Nabi Musa lahir, kan Firaun udah dapat ramalan, kamu bakal digulingkan oleh anak laki-laki dari Bani Israel. Bunuh semua bayi laki-laki kalau gitu. Karena dulu belum ada USG ya, buat nyari tahu ini, maka baru tahu laki-lakinya kan pas lahir. Oh ternyata laki-laki. Gimana nih anak ini berarti bakal dibunuh? Minta petunjuk ke Allah, perintahnya malah apa? Anyutin ke sungai. Wah. Coba gimana? Lagi sayang-sayangnya sama anak, takut anak terancam keselamatannya, malah disuruh buang ke sungai. Kan kalau kita mah pasti dipeluk erat-erat. Tapi ya udah, bismillah, orang beriman Allah tahu Allah nggak mungkin menjahatin, nggak mungkin berbuat zolim, dan pasti itu yang terbaik. Hanyut ke sungai, hingga akhirnya siapa yang angkat anak? Asia, istrinya Firaun. Nah tapi bayi Musa
disusuin oleh siapapun nggak ada yang mau, nggak doyan, ya beda merenya settingannya. Udah gitu kakaknya kan udah ngikutin tuh dari waktu anyut, ngasih info, saya tahu ibu yang pasti anak ini mau nyusu, ya bawa dong ke sini ibunya. Dibawalah ibunya, beneran mau bayi Nabi Musa ketika bayi. Karena memang ibunya. Tapi gara-gara kejadian itu, coba lihat, hanya beliaulah satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya sendiri, tapi digaji pakai duit negara. Ya, sampai minta izin kejauhan, boleh nggak dibawa pulang? Oh boleh, antarkan mereka. Diminta pasukan ngejaga, dianterin. Ya. Kalau zaman sekarang berarti dianterin tuh pakai naik mobil Camry plat merah. Ya. Coba, nggak masuk akal kalau mikir ininya. Tapi orang beriman tahu kita tuh nggak pernah disuruh nentuin takdir, ya. Kita nggak pernah disuruh nentuin takdir. Kita cuma disuruh nurut, ya, jadi hamba. Udah. Contoh yang lain, ketika Ibunda Maryam di surat Maryam kan tahu-tahu beliau hamil dan diomongin ke netizen, ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun, perasaan saudaramu nggak gini, kamu tahu-tahu hamil. Ya akhirnya menjauhi dari masyarakatnya. Lalu ketika sudah lelah melarikan diri, capek meninggalkan masyarakatnya, bersandarlah di pohon korma, duduk, lapar, kurmanya ada di atas. Lalu akhirnya minta korma kepada Allah. Di ayat 25 ya surat Maryam, apa perintah Allah? Wahuzzi, goyang-goyangkanlah, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutobat janiyah. Goyang-goyangkan pohon kurma itu ke arahmu, lalu nanti kurmanya jatuh di hadapanmu. Ya. Pertanyaannya waktu ngaji tafsir tentang ayat ini kata guru saya ayat tentang tawakal. Gimana maksudnya? So, udah pernah lihat pohon kurma belum sih? Kalau belum nanti silakan Google. Ya. Pohon korma segitu gedenya, segitu kasar bentuknya, kuat, keras. Cari laki-laki paling gagah di sini, suruh goyangin itu pohon, demi Allah nggak akan jatuh itu buahnya. Karena cara panennya memang bukan digoyang-goyangin, naik ke atas dipotong, ya. Terus ini gimana ceritanya? Wanita hamil gede, lagi mules-mulesnya, habis capek lari, nyender, suruh goyang-goyangin, tenaganya segede apa? Tapi jatuh kormanya. Kalau mau mikir, ya Allah yang bener aja tuh, masa digoyangin bisa jatuh? Enggak, Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah cuma nyuruh kita nurut, takdir urusan Allah saya. Kita makan kadang nyerah duluan sama takdir. Apa? Kepala cabang kita ganti, kebijakannya ganti. Wah ngaco nih saya, mendingan saya keluar aja nih. Udah hancur nih saya nih. Ya. Tuh, belum nyoba, udah duluan. Yuk main-main, lawan siapa? Dia, oh pasti awe, udah mendingan kalah aja dari sekarang. Ya. Nyerah duluan sama takdir. Ya. Yuk, ayo belajar, saingannya anak-anak kampus itu, wah para rinter, udah mendingan gak usah ikutan. Gampang menyerah, jangan mau bilang. Kalau emang matematika manusia laku dalam takdir Allah, ya apa kabar perang Badar, 313 orang lawan 1000. Maka nanti di perang Mu'tah itu ada sekitar 20.000 lawan berapa ya? 100.000 ya. Koreksi kalau saya salah ya. Tapi di dalam peperangan Islam itu lebih kecil, lebih sedikit. Persenjataan mereka lebih lengkap. Tapi enggak, kalau udah Allah tolong aja, menang-menang juga. Ya, tenang aja. Kita nggak pernah disuruh ditentuin takdir. Nah, ya, udah dikasih kode dulu ya. Nah, cukup berarti segitu dulu ya. Atau gimana? Sayanya pengen dibawa pulang gitu. Ya. Masih ada menjelang waktu asyar durasi, Ustaz. Ya, mohon dibantu izin. Ada pertanyaan ya, Ustaz, dari jamaah. Kebetulan mohon maaf, punten ibu-ibu, kapayunan, bapak. Kalau udah umur segini tuh Bu,
siap. Boleh ini pertanyaannya jadi? Enggak, Ustaz. Oh siap. Begini, saya lihat di YouTube kalau lihat Ustadz itu kan ex bandar judi internasional. Mohon maaf ini ya. Apakah memang seperti itu tadi Ustadz? Lalu kemudian juga ini tentang judi slot yang memang pernah digeluti oleh Ustadz sebelum hijrah. Kira-kira seperti apa gambarannya? Soalnya sedang booming ini ya. Dan kalau dilihat juga kelihatannya tidak ada yang kaya dari judi slot itu, malah banyak-banyaknya ya bandar yang untung gitu. Seperti itu. Mungkin Ustaz bisa berbagi pengalaman nih kepada kami terutama ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, itu saja. Ada yang main slot di sini? Korban. Korban itu mungkin. Yang perempuan juga ada yang main slot? Kalian mah suci lah ya. Ya, begitulah ya. Ya, dulunya bisnisnya begitu ya. Buka judi online. Kalau dibilang internasional ya internasional sih memang, karena yang main dari gak cuma orang Indo aja. Ya. Dan memang kantornya nggak di Indonesia, waktu itu di Thailand. Ya, keputusan yang disesali, tapi memang logikanya ya, karena aslinya mah kalau bahasa kayak gini saya nggak mau bahas hukumnya apa, ganjarannya apa. Aslinya mah udah pada tahu ya, sebagaimana orang nyuri udah tahu kalau nyuri itu tidak baik. Nggak ada orang nyuri, oh ternyata nyuri itu nggak boleh, aku baru tahu. Enggak, pasti udah pada tahu ya. Jadi saya tidak akan bahas ke hukum dan apa ganjarannya ya. Tapi ya hayulah kita ngelihat aja sekarang faktanya, maknanya, bahwa jangankan mesin judi slot, mesin capit boneka heula. Mesin capit boneka tahu nggak Bu? Kalau ibu nyobain beli mesin capit boneka Bu, ya nanti ditanya sama yang jualannya, teknisinya, ini nanti mau di putaran keberapa Bu? Maksudnya gimana? Iya, kalau misal kita pilih putaran ke-10, nanti di putaran ke-10 dia nyapitnya kenceng. Jadi biasanya yang menang yang orang yang giliran ke-10. Ya. Oh gitu, ya iya kalau nyapitnya kenceng melulu habis boneka ibu. Ya. Contoh, satu koinnya 10.000, satu bonekanya 80.000. Berarti kan hitungannya kudu 8 orang kalah dulu baru balik modal sama satu boneka. Ya kita bisa atur nih, misalkan kalau misalkan pengen 30 orang kalah dulu, berarti kita dapat 300.000, baru keluarin boneka satu yang seharga 80.000. Ada untung kan, berarti 220.000. Iya. Ya judi apa lagi atulah kalau judi? Apa kita benar-benar serius berpikir mereka adil dan sebagaimana macamnya? Sedangkan ya judi Ghasim Salabim ada orang yang nyiptain, dan pasti bukan jin, orang yang bikinnya. Nah namanya orang sama-sama punya syahwat, punya nafsu, punya ambisi, punya kepengen. Apakah kita benar-benar serius berpikir bahwa mereka para bandar itu adalah orang-orang yang suci, tulus, ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya? Mustahil tuh. Ya. Terus kalau emang mereka niatnya pengen bagi-bagi duit, yang dibangun lembaga zakat infak sodako, bukan web judi. Ya. Udah. Maka kalau misalkan ada yang jadi kaya dengan slot, siapa? Ya bandarnya. Ya. Tapi bandarnya mentok, kena sama aturan Allah. Sebagaimana yang udah sering diceritakan di sana, nggak ada yang happy ending. Merekanya pada stres juga, banyak masalah hidup juga. Ada yang ada yang kena HIV/AIDS, ada yang anak-anaknya mati kecanduan narkoba, ada yang istri dan anak-anaknya lari dengan laki-laki lain, jadi agak gila. Banyak sana tuh. Ya, nggak ada yang berakhir dengan bahagia. Namanya uangnya ya disumpahin orang atau udah ya. Walaupun yang nyumpahinnya ke suruh siapa main gitu ya. Kadang kan sama-sama suwe gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang kalah, pertolonganlah dari orang. 1, lumayan gugurin dosa. 2, jadi bisa berhenti, coba menang melulu. Mana bisa berhenti?
Rezeki mah jangan khawatir, pasti akan Allah ganti lagi selagi udah nurut benar-benar sama Allah. Tapi beneran nggak ada yang bisa, karena tapi kan tetap ada yang menang. Kalau dari sudut pandang bandarnya 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Jadi si bandarnya mah nggak pernah kalah. Tapi kalaupun ada yang dikasih menang, ya bandar juga tahu psikologis manusia. Punten ya, dengan psikologis manusia yang nggak pernah ada puasnya. Soal Nabi kan sampai ngingetin, kalau dia punya gunung emas sebesar gunung Uhud 1, dia pengen gunung emas yang kedua pasti. Ya. Sekarang ya kita sendiri kayak gitulah kalau mau jujur, bahkan dengan yang jujur yang halal ya. Dulu kita waktu menjelang lulus kuliah, yang penting saya punya kerja. Begitu udah kerja, harus nyampe UMR gaji ini. Begitu udah nyampe UMR, kalau tahun depan saya nggak dinaikin jadi manajer, saya mau resign aja. Naik terus kan standarnya, segitu halal. Ya, apalagi yang halal atau dah ngerasa menangnya gampang. Ya. Awalnya mungkin nyoba-nyoba, ada sisa uang gaji 500.000, besok udah gajian lagi. Kalau ada peluang ini jadi 20 juta, kenapa tidak? Nyemplung, kalau kalah tinggal ngeles, emang uangnya pengen saya habisin. Besok juga udah gajian lagi. Giliran menang, ya misalkan menang 20 juta, asli setengahnya pasti bakal masuk lagi kok. 20 juta dari 500, kalau saya main 10, apakah bisa jadi 200 juta? Ada pikiran kayak gitu. Cemplung. Dan biasanya kalau mau diselamatin jadi barangnya nggak lama biasanya. Suatu ketika harus dia jual lagi. Ya. Main mulai nyemplung ya. Akhirnya dengan ada memori pernah menang, merasa pernah menang besar, nyoba bulan depan, masih ada sisa uang gaji lagi nih. Besok udah gajian lagi. Lah mainin aja, siapa tahu menang kayak bulan kemarin. Jadi nggak ada orang main judi itu awalnya benar-benar karena pengen hidup dan mati. Misalkan uang saya tinggal 100.000 nih, atau sejutanya. Kalau saya nggak makan saya mati nih. Judiin aja sekalian, nggak akan ada. Biasanya dari uang adem. Ya, ada sisa, kalah 500.000, tinggal taruhan 2 kali lipatnya, naruh 1 juta dan hanya butuh 1 kali kemenangan, balik. Masukin tabungannya 1 juta, kalah 1 juta, waduh, tinggal taruhan 2 juta dengan 1 kali kemenangan, balik tuh modal yang awal, masukin 2 juta. Aduh, kalah lagi 2 jutanya, berarti harus taruhan 4 juta. 1 kali menang aja cukup untuk balikin ini semua. Dorong lagi semua tabungannya, habis 4 juta. Itu saya nabung 4 juta aja 6 bulan. Pilihannya saya tetap nunggu sampai 6 bulan atau kita taruhin lagi nih, yang penting karena hanya butuh 1 kali kemenangan buat balik lagi. Tapi saya nggak punya modal 8 juta nih. Datang teman lewat, bro pinjam motor dong, mau ke warteg, ya pakai aja. Gede motor batur. Karena hanya butuh 1 kali kemenangan selesai nih. Motor dia balik, tabungan saya balik. 1 kemenangan saja. Nyemplung 8 juta, LED wae. Berarti gimana? Mesti 16 juta. Dia mikir lagi, saya nunggu nabung 8 juta bisa entah berapa bulan atau berapa tahun, atau cari modal entah dari mana, 1 kali lagi aja saya menang, berbalik ini semua. Dan kalau udah nyampe di titik itu, bandar udah tahu dia sudah nyampe di titik gak akan berhenti sampai benar-benar mentok. Gak akan dikasih menang. Karena satu-satunya peluang bagi dia untuk balikin uang yang udah kepala habis tinggal lewat itu. Pilihannya 2 tadi kan, sabar nabung berbulan-bulan atau setahun lebih, atau ya udah main judi lagi. Dan ada kisah-kisah luar biasa tentang itu. Kemarin punten ya, sampai DM Instagram, sampai orang datang ke rumah tuh punten, kalah judi minjem duit. Kadang teh menil, udah hancur-hancuran karena judi, boleh pinjem gak 500 juta aja. Kenapa pakai aja sih? Seolah-olah yang 500 juta teh kayak kembalian beli cilor gitu. Ya. Udah gitu entah gimana, memang kalau misalkan dianya berasal punten ya, kalau misalkan orang datang ke kita, tolong, saya kerja bener, saya hanya petani, anak saya lagi sakit, saya hanya butuh untuk uang ke dokter. Masa iya kita gak ngasih sih? Tapi kalau ini dia datang, saya main judi, uang orang tua udah saya habisin, surat tanah orang tua udah saya gadein, handphone mama saya udah saya jual.
juga mudah bagi Allah bikin untuk itu. Gimana pengen nolongnya ya, dan banyak yang udah ditolong nyemplung lagi. Yang mohon-mohon tuh waktu kami masih di Thailand, CS tuh pada laporan, bro ini ada orang minta nih, dia memang udah kalah banyak sih, katanya dia udah diusir dari rumahnya, minta 500.000 buat ngekos aja katanya sebulan. Seperti itu kasih, ya udahlah kasih lah, dia udah kalah banyak juga, kasih bonus tuh 500.000. 5 menit kemudian setelah ditransfer, dia mainin lagi tuh 500.000-nya. Kan dari kami ketahuan akunnya siapa, namanya siapa, nggak ada berhentinya. Ya. Kecuali benar-benar satu cara. Ada orang yang saya kenal jalanin cara kayak gini, ini masya Allah, ya. Kalah banyak ratusan, utang akhirnya di mana-mana. Tapi akhirnya dia tobat, dia berhenti. Dikejar dong, orang pada datang, tukang pukul pada datang ke rumahnya. Pak, bayar sekarang, kalau enggak saya bunuh. Ya. Dia jawab, saya pasang badan, saya udah nggak punya apa-apa. Cari barang di rumah saya, menurut bapak bisa dijual, silakan ambil. TV-nya udah diangkut, udah rumah tuh kosong, sofa nggak ada, semua udah kosong. Ya. Anak istrinya udah diminta untuk bersabar. Ayah akan membalikan ini semua, bismillah, insyaallah. Ya sahabat bilang, kamu kurang ajar, mana bayar? Kalau sampai minggu depan gak dibayar, saya matiin kamu. Dia bilang apa dong? Pak, ini pisau Pak. Saya udah bilang, saya udah gak ada uangnya. Kalau bapak mau bunuh saya silakan. Ini pisaunya saya arahin kalau perlu ke leher saya. Tapi demi Allah kalau saya mati, duit bapak gak akan balik. Tapi kalau bapak biarin saya hidup, saya bakal hidup benar. Saya bakal cari ganti uangnya. Suatu saat saya punya uangnya, saya cari bapak ada di mana. Digituin sama dia. Kebanyakan orang kalau udah di tingkat kayak gitu kan janji kan, minggu depan pasti dikejar kalau kayak gitu. Dia pasang badan, matiin saya, kalau perlu ini saya sediain pisaunya, silakan. Saya udah gak punya apa-apa. Tapi kalau bapak kasih saya kesempatan, bismillah, silakan. Akhirnya gak dikejar lagi, dan dia hidup bener, gak main lagi. Dia mulai jadi kenek truk ikan asin. Kali ini gajinya sehari 15.000, anak 4 coba. Cukup dari mana? Tapi karena tobatnya tobat nasuha, beneran Allah cukupin, ada aja rezekinya. Ya. Sampai akhirnya sekarang udah lunas. Ibu tahu itu utang ratusan juta gara-gara main beberapa hari, baru lunasnya kapan? 20 tahun. Tapi demi Allah, setelah 20 tahun dari kejadian itu, gak usah 20 tahun, 5 tahun setelah itu juga udah jadi manusia yang berbeda. Meni soleh, meni omongannya bisa dipegang, santun, udah jadi manusia yang berbeda demi Allah. Ya, walaupun pelan-pelan tuh, namanya kalah gede. Coba bayangin, kalah 1 hari ngelunasin 20 tahun. Tapi demi Allah kualitas manusianya udah beda. Dan sekarang 20 tahun udah berlalu, udah punya toko sendiri, anak-anaknya udah pada jadi orang juga, rezeki Allah ganti kan. Asal tobatnya benar-benar. Kebanyakan orang kalau ada di jalan kayak gitu kan, udah minta tolong. Kalau bisa ada satu orang yang nalangin aja, saya nanti tinggal utang ke dia. Kalau merasa dikasih jalan keluarnya masih gampang, punten. Mental manusianya nggak kuat. Apalagi orang yang terbiasa, yang masih tertarik dengan judi, ya punten. Orang yang memang nggak biasa untuk malah ngurus masalah keuangan, yang belum punya kebijakan untuk itu, sehingga akhirnya ada uang berapa. Ini benar kisah nyata ya. Walaupun kita berharap mudah-mudahan nggak terjadi seperti beliau, tapi ya udah janganlah, udah bismillah. Walaupun akhirnya beliau juga nggak nyesal saya 20 tahun demi ngelunasin utang 1 hari, tapi beda udah hidupnya. Kalau Allah mah pengen bayar, mudah bagi Allah dipanjangin umurnya atau dikasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Tapi yang lebih mahal dari itu semua apa? Kita jadi tambah dekat sama Allah kan? Karena manusia itu suka salah kaprah. Kadang setiap kali ada masalah yang dipikirin apa? Gimana caranya masalah saya selesai? Salah. Yang paling penting dari setiap masalah itu satu. Gimana caranya gara-gara masalah ini aku diampunin sama Allah. Karena nggak peduli mau diampunin Allah atau enggak, yang penting masalahnya beres, betul? Bahkan kalau perlu dengan cara yang lebih haram juga nggak apa-apa. Padahal yang lebih penting apa? Jadi manusia yang beda yang diampuni sama Allah. Ya. Allah malam bisawab, mudah-mudahan bisa. Hati-hati ya, jangan main judi lah. Ya cukup. Tunuhun Batas ya. cukup dan mewakili lumayan panjang dan lebar ya. Mungkin satu pertanyaan aja cukup. Maaf Ustaz,
izin ditarik kesimpulan dari tausiah yang tadi plus dipimpin doanya untuk menurut masyarakat. Baik, bismillah. Kesimpulannya gini aja lah, tolong dijawab sama-sama ya. Satu, apa kita punya keinginan? Dua, apa Allah juga punya keinginan? Allah ingin kita selamat, bahagia ya. Tiga, dari lahir sampai sekarang jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sudah lebih banyak mengejar yang kita suka atau lebih sering menderita? Maka harus berapa kali menderita lagi baru kita sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Sing nurut sama Allah ya. Tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan di dalam hati kami hanya Engkau yang berkuasa nomor satu di hati kami ya Allah. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami, terima amal solihnya, ampuni dosa-dosanya, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang sengaja maupun tidak sengaja. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah, keturunan yang solih-solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Ayah bunda dirahmati Allah, tolong dimaafkan dan dinasihati jika ada kesalahan, seluruhnya datang dari kebodohan diri ini. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.